Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zahra Tunisa, NIM 212022-220. Di sini saya akan memaparkan materi pada bab 4 Pancasila, yaitu mengenai materi Pancasila pada masa Orde Baru. Baiklah, langsung saja, yaitu latar belakang lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan suatu masa pemerintahan terlama di negara Indonesia, yaitu yang berlangsung kurang lebih selama 30 tahun. Pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Soeharto menandakan berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. Pada masa Orde Baru, seluruh rakyat Indonesia diharuskan untuk mematuhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden. Kebebasan rakyat Indonesia untuk berpendapat sangat terbatas. Khususnya hal-hal yang menentang pemerintahan akan ditindak secara tegas. Selama 30 tahun, Soeharto berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden Negara Indonesia. Jenderal Soeharto harus dapat mengalahkan lawan politiknya untuk meraih suara terbanyak di setiap pemilihan umum. Hartono Marjono dalam tulisannya mengemukakan bahwa melalui Ali Murtopo yang juga menjadi pimpinan Opsus dan Aspri, Presiden mulai mencanangkan doktrin-doktrin dan jargon-jargon politiknya. Politik no, pembangunan yes. Sistem politik mas, monoloyalitas bagi pegawai negeri, dan akselerasi pembangunan jangka panjang 25 tahun. Melalui lembaga Opsus dan Aspri, Presiden mereka berhasil melumpuhkan kekuatan politik kelompok-kelompok yang mereka anggap sebagai lawan. Dari serangkaian peristiwa atau kerusuhan yang terjadi pada masa Orde Baru ini, terdapat suatu gerakan yang bersifat teror. Gerakan tersebut dilakukan oleh beberapa kelompok militan Islam yang disebut dengan Gerakan Komanda Jihad. Gerakan Komando Jihad merupakan generasi penerus DITII pimpinan Kertosuwiryo yang merupakan tujuan jangka pendek untuk menebar keresahan di masyarakat dan tujuan jangka panjang untuk membentuk negara Islam Indonesia. Latar belakang Soeharto yang berasal dari kalangan militer mempengaruhi gaya kepemimpinan yang diterapkan pada masa pemerintahannya dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang secara perlahan bergerak ke arah militeristik. Hal ini ditandai dengan diterapkannya dui fungsi ABRI di Indonesia pada masa Orde Baru. Faktanya, selama Orde Baru berlangsung, terjadi beberapa kerusuhan atau tindakan-tindakan kriminal yang menyebabkan kerusakan sarana umum, bahkan menelan korban jiwa, seperti peristiwa gerakan anti-Cina, peristiwa Malari, Tanjung Priok, dan lain-lain. Pada masa Orde Baru banyak terjadi sekali penyimpangan terhadap Undang-Undang tahun 1945. Soeharto menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Selama 2 tahun juga sistem pemerintahan Indonesia mengalami kepincangan hukum dan undang-undang. Oleh karena itu terjadilah reformasi yang dimulai dengan aksi-aksi dari mahasiswa yang mendatangi gedung DPR dan mengusulkan 6 tuntutan reformasi. 6 tuntutan reformasi mahasiswa dalam aksi demo itu yaitu yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Yang ketiga, kebebasan pers. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, mewujudkan kehidupan demokrasi. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN. Dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Pada tahun 2002 didirikan suatu komisi untuk memberantas korupsi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya itu tugas koordinasi KPK. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan penyelidikan. 4, penyidikan. Dan 5, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya itu wewenang KPK.
mengkoordinasikan penyelidikan, selanjutnya penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir yaitu meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Lanjut ke selanjutnya, yaitu perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G30 SPKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelumnya. Surat Perintah 11 Maret Super Semar tahun 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalan revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpinan Panglima tertinggi dan atau pemimpin besar revolusi mandataris MPRS demo untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. Setelah dibersihkan dari unsur PKI dan pendukung Soekarno, DPR, GR, dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidang sebagai lembaga negara. Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan TAP nomor 34 MPRS tahun 1967 yang sekaligus mendudukan Soeharto sebagai penjabat presiden. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program V4. Pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu yang pertama, melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang mempunyai gagasan kreatif dan kritik menjadi takut bersuara. Yang keempat, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur Aceh, kasus Tanjung Priok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi dan golongan minoritas. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, kelebihan: meningkatnya gross domestic product per kapita Indonesia. Yang kedua, berhasil melakukan program keluarga berencana. Semakin banyak rakyat yang pintar membaca dan menulis, kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, kestabilan keamanan negara semakin meningkat, sukses melaksanakan gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. 7. Rencana pembangunan 5 tahun sukses dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu sudah mulai bekerja sama dengan pihak asing dan banyak menerima pinjaman dana dari luar. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, meningkatnya kasus korupsi, kolusi, nepotisme pada semua kalangan masyarakat. Yang kedua, pembangunan negara tidak merata, terdapat perbedaan yang signifikan antara pembangunan pada pusat dan di daerah. Yang ketiga, rasa ketidakpuasan rakyat bermunculan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh dan Papua yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Yang keempat, kekuasaan yang berkelanjutan yang tidak terdapat tanda-tanda akan mundur. Kelima, hak asasi manusia masih banyak dikekang dan kekerasan banyak digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Yang keenam, yaitu banyak koran dan majalah yang dihentikan penerbitannya dan peredarannya secara paksa. Kebebasan berpendapat masih sangat terkekang, yang melawan akan menghilang. Terdapat kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin, di mana orang kaya memiliki hak yang lebih baik dibandingkan dengan orang miskin. Orang kaya lebih berkuasa.
Mungkin cukup penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.